Selamat pagi, jumpa lagi dengan Loto Jenar. Kali ini pagi ini saya berada di Gereja Katolik Santo Lukas Stasi Banyurip nih teman-teman. Ada kegiatan pembuatan ekoenzim dari WKRI Ranting Santo Lukas Banyurip. Seperti apa nanti kegiatannya? Ikuti saja yuk supaya kita tahu bahwa membuat ekoenzim itu sekarang sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup ekologi kita. Seperti apa? Ikuti saja ya. Ini gerejanya Santo Lukas. Ibu-ibu WKRI-nya masih berkegiatan arisan, iuran, segala macam. Nanti diisi isiannya nanti kita ikuti saja. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada pertemuan WKRI Santo Lukas Banyurip pada bulan April. Perayaan Paskah dan berbagai macam kegiatan sehingga kita laksanakan pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita tunduk di hadapan Tuhan supaya kita semua dan acara pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik, dengan lancar. Mari kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu. Marilah Ibu semua kita mulai. Amin. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Kau izinkan kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pertemuan ini. Kami percaya bahwa rahmat dan kasih yang akan menemani bisa hadir dalam pertemuan ini. Biarlah berkati juga tercurah atas mereka. Kami serahkan pertemuan ini seutuhnya kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita berdoa bersama kepada Santa Ana. Santa Ana, Dengan hati penuh hormat kami datang kepadamu, Engkau wanita yang diutamakan dan dicintai secara istimewa oleh Allah. Kepadamu Allah berkenan boleh memberi kehidupan kepada Bunda Rahman, tokoh yang terberkati di atas segala wanita, Buddha Sabda yang menjadi manusia, perawan yang tersuci Maria. Santa Ana, kami menyerahkan secara khusus organisasi kami, Wanita Katolik Republik Indonesia, di bawah perlindunganmu. Berilah kami para anggota semangat, agar selalu siap sedia untuk kesaksian tentang Yesus Kristus dalam pemahaman cinta kasih. Perolehlah bagi kami cinta yang hidup dan berobat kepada Yesus dan Maria, dan ketekunan serta kesetiaan dalam menjalankan tugas kewajiban kami sehari-hari, khususnya dalam organisasi kami. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan dampingilah kami pada saat ajal kami, supaya kami dapat tiba di dalam Firdaus kebahagiaan abadi. Di sanalah bersama Engkau kami akan memuji dan meluhurkan Allah. Kepadamu juga ya Ibu, kami mempercayakan suka dan duka rohani keluarga kami. Tolonglah kami dari lapor barat, agar selalu berkenan kepada Tuhan Allah dan Bapa kami. dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih. Biskuit sudah memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars WKRI yang
yang akan dipimpin oleh Ibu Desina. Monggo. Dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan negara Indonesia berlandaskan dasar suci Pancasila. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik berjuang berkorban, membela gereja, negara dan bangsa, selalu berusaha sepenuh jiwa, melambangkan obor suci bercahaya. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik inti keluarga, mendidik putera dan cinta negara, berkarya membentuk dunia sejahtera, cita-cita kemakmuran Indonesia. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Terima kasih. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Sejahtera selalu beserta kita. Yang terhormat Ibu Elisa dan Ibu Johan, perwakilan dari DPC Sidoarjo. Yang saya hormati Ibu-ibu pengurus DKRI Santo Lukas Banyurip. Yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu anggota DKRI Santo Lukas Banyurip. Pertama-tama di sini akan dijelaskan lebih mendalam, lebih lanjut, dan supaya nanti apa yang dijelaskan ini akan dikembangkan, akan digunakan, dan akan bermanfaat bagi ibu-ibu di rumah masing-masing. Karena kami yakin sanakan atau bisa melakukan hal tersebut di dalam lingkungan Tidak siang, maka langsung mawon nggih, saya tidak akan matur salam dan sebagainya, tadi sudah idem dengan yang dihentikan oleh ketua. Kita langsung saja akan kegiatan hari ini adalah kita membuat cairan ekoenzim. Pada prinsipnya ekoenzim adalah fermentasi dari limbah sayur dan buah. Jadi ini juga sesuai dengan anjuran Bapak Suci tentang Laudato Si, dan juga sebagai wujud pertobatan ekologis kita seperti dituangkan dalam pendalaman PIAPP pertemuan keempat kalau tidak salah. Dalam materi PIAPP terutama pertemuan yang keempat itu di situ dituliskan apa tindakan nyata kita secara pribadi maupun secara lingkungan dalam rangka pertobatan ekologis. Ini salah satunya yang paling pas dan paling cocok. Dan juga cairan ini merupakan satu cairan yang multifungsi, serbaguna, buat apapun bisa. Untuk lebih jelasnya nanti ibu-ibu, karena kalau dijelaskan secara teori, secara detail nanti akan makan waktu. Ibu-ibu kalau aturi nanti browsing sendiri
bertanya dengan Mbak Google apa toh ekoenzim itu. Di sini saya hanya matur prinsip-prinsipnya bahwa ekoenzim adalah fermentasi limbah sayur dan buah. Jadi limbah dari sayur-sayuran dan buah-buahan kita sehari-hari itu bisa kita manfaatkan untuk membuat cairan ekoenzim ini. Manfaat dari ekoenzim ini banyak sekali, seperti untuk menyiram tanaman. Saya di rumah itu sekarang tidak pernah beli pupuk lagi, hanya cukup mencampurkan 1 tutup botol ini dengan 2 gayung atau setengah gelas air biasa terus disiram. Saya nek pas rendem anggrek juga pakai itu. Kemudian untuk obat luka, Mbak Tari yang sudah merasakan sendiri. Kemudian khususnya bagi ibu-ibu yang masih aktif kedatangan tamu tiap bulan, biasanya ada yang sering alergi pembalut. Itu juga bisa hilang dengan diolesi ini. Setelah mandi terus bersih, diandui, diolesi saja. Nunggu kering baru kita pakai celana seperti biasa. Kemudian juga ini saya mengalami sendiri, bisa juga untuk dompo. Terus niko langsung begitu mandi tak olesi ini. Puji Tuhan, paling lama 3 hari tidak sampai bungkuk, langsung kering terus. Memang ketika dioles perihnya betul lembut, seperti kena peso jadi diparingi jeruk nipis. Memang perih memang, tapi tidak lama. Yang penting kita cepat sembuh. Kemudian itu untuk kesehatan. Kemudian yang kedua juga nanti ampasnya itu bisa untuk menyerap radioaktif. Sebenarnya tidak ampas pun ini pun bisa ditaruh di daerah sekitar TV untuk menetralkan zat-zat radioaktif. Tetapi kalau masalah radioaktif kan kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa membuktikan secara nyata. Yang paling bisa kita buktikan yaitu untuk luka. Dan baunya sebenarnya tidak bukan bau busuk, baunya seperti angguri romo. Baunya seger seperti angguri romo. Hanya kalau kita mau membuat ini memang agak sabar, karena kita baru bisa panen setelah 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan. Kemudian untuk katalisnya atau zat reaktornya itu kita pakai ini, molase, tetes. Tetes ini lemunder di toko pertanian, toko pupuk dan sebagainya ada. Kemarin saya beli di Banyurip itu sebotol ini 11.500. Molase atau tetes di toko pertanian. Nanti bisa untuk 1,5 galon. Terus perbandingan antara molase, air dan limbah sayuran itu 1:3:10. Saya kemarin salah maturnya banding 6. 1:3:10 dalam artian 1 liter atau 1 kilo molase campurannya 3 kilo limbah plus 10 liter air. Ya. Terus limbah apa saja yang bisa? Semua sayur-sayuran dan buah. Kulit jeruk, kulit pisang, pepaya, wortel, brokoli dan kawan-kawan. Kangkung. Kalau nanas jangan. Nanas kadang-kadang ada kulit yang sok alergi, iritasi, sok gatel. Yang tidak boleh limbah cabai, nanas, terus kulit sing atas-atas bangsa kulit durian, kelengkeng dan sebagainya. Itu karena kan tidak mudah terurai, tidak mudah terfermentasi. Sayurannya boleh apapun. Yang penting sayurannya dalam kondisi tidak busuk, segar atau layu. Kemudian kalau kita mau membuat di rumah, karena kan keseharian kita tidak mungkin menghasilkan limbah 3 kilo nih, itu bisa dicicil. Misalnya hari ini kita melarutkan 1 liter ini dengan 10 liter air dicampur di galon itu. Nah untuk tempatnya itu kita pakai galon yang itu berapa tuh 15 liter. Nah itu kalau bisa
volume campuran itu 60% dari volume tempat. Jadi misalnya pakai galon ini kan 10 liter paling sampai di sini itu sudah cukup. Karena apa? Nanti jagani proses fermentasi kan menghasilkan gas. Jagani kan nanti nek kekebaan jedul. Kalau misalnya sehari-hari kita hanya menghasilkan misalnya 100 gram limbah itu boleh. Jadi ketika sudah dicampur di sini air 10 liter terus nikine 1 liter dicampur. Yuk, misalnya untuk tanggal sekarang tanggal 27 ya, itu limbahnya 200 gram misalnya. Di sini ada tulisannya agar kita tidak lupa. Ditambah di kertas ditulisi tanggal 27 limbah 200 gram. Limbahnya apa saja ditulis. Nah, itu boleh dicicil untuk mencapai 3 kilo. Jadi tidak harus sekali membuat 3 kilo. Ya, misalkan hari ini 200 gram, terus nanti tanggal 28 misalkan wong masak besok 100 gram. Tulis saja di sini tanggal 28 100 gram. Nanti setelah limbah sayur dan buahnya itu mencapai 3 kilo, itu baru ditulis dihitung pertama kali kita memproses. Misalnya kita mulai membuat sekarang karena tidak ada 3 kilo, berarti kan sudah tetap ditulis ya. Misalnya nanti kita bisa menghasilkan 3 kilo limbah itu setelah misalnya tanggal 10 bulan depan. Lah berarti untuk proses yang 3 bulan fermentasi itu dimulai tanggal 10 besok. Oke. Jadi panennya 10 Mei toh, 10 Juni, Juli, 10 Agustus panen. Dan itu tidak ada kedaluarsanya. Tetapi untuk lebih biar efektif tidak sering-sering dibuka. Karena kalau dibuka kan otomatis gasnya juga keluar seperti Sprite ini naik ke kerepet itu agak enak. Nah itu dianjurkan setelah panen kita pindah di botol-botol kecil ini di botol-botol kecil. Terus itu saya itu ke pemakaian sehari-hari itu pel. Biasanya nek lantai keramik itu kabare amis ya. Kalau pakai ini tidak. Ngepel modelnya seperti rumah sakit itu. Paling satu tutup botol ini, terus nanti dikasih di botol aqua dikasih air segini. Ya terus ini dibolong, dikacaukan gitu. Nah itu terus diberi aja, kesel. Dan tidak bau amis. Ya cukup jelas. Sekarang untuk lebih memperjelas lagi, mari kita membuat bersama-sama. Lumayan ini ada 3 galon, besok bisa dibagi 3 bulan ke depan. Sayurannya boleh bebas. Oke, sebelum saya lupa, 7 hari pertama setiap hari harus dibuka. Dibuka tetapi tidak dibuka, ya dikedoknya saja agar gasnya keluar. Kayak boten mungkin enggak? Ada beberapa yang potong-potong sayuran, ada beberapa yang Berarti kulitnya yang dipakai. Ya. Samine iso dimasak. Mana ya Mas iki? Iki wortelnya saiki. Sing penting Sayurannya dipotong-potong. Sibuk merajang-rajang, memotong-motong sayur. Asik, motong-motong sayur-sayur. Lanjut potong-potong sayur. Sayurannya dicuci dulu. Molasenya dimasukkan 1 kilo. 1 kilo. Airnya 10 liter. Ya, molasenya 1 kilo, airnya 10 liter. Ya.
Satu dulu. Sayurnya bisa dimasukin teman-teman tuh, sambil masukin sayuran. Nah, dimasukin seperti itu sampai habis sayurannya. 10 liter, tinggal masukin sayur-sayurannya. Buk, masukin sayur-sayurannya. Sudah semakin penuh botolnya. Ayo terus masukkan. Tuh, dikocok-kocok biar tercampur. Terus ditutup, terus dilabelin, kasih tulisan. Nanti jadinya 3 bulan ya, isinya apa saja. Ini tinggal nunggu jadi ya. 3 bulan. Untuk 1 minggu pertama tiap pagi dikendok kayak gini. Iya, 1 minggu pertama. Tiap pagi dikendok. Dikendorkan untuk mengeluarkan gasnya ya. Paling 10 menit lah biar gasnya keluar. Terus nanti tutup rapat lagi. Nanti seminggu pertama dibuka tiap hari. Terus seminggu kemudian tidak dibuka. Minggu ketiga baru dibuka lagi. Seperti itu terus sampai 3 bulan. Enggak, setelah dibuka tidak sampai kan pertama tiap hari. Setelah itu seminggu baru dibuka. Yuk sudah itu sudah. Oh, sudah tidak bu. Rapat sampai 3 bulan ke depan. Oke. Udah, itu aja.